ketemu lagi bersama saya Raras di Media Pemersatu Bangsa. Dan kali ini Raras sedang bersama Reza. Hai Reza, apa kabar nih? Baik dong pastinya, kalau nggak baik Alhamdulillah, nggak bisa baik di sini. terus ya. Alhamdulillah. Amin. Kira-kira ini beneran baik atau pura-pura baik? Baik dong, kita Baik harus beneran baik. ya. Iya, bener Soalnya banget. nih, Kenapa? sekarang ini kan banyak banget berita-berita yang kata orang baik, ternyata aslinya nggak baik. Oh, semacam pencitraan atau Betul, bagaimana? Atau semacam hoax? pencitraan atau hoax juga Iya. bisa. Terus kenapa nih jadi nanyain kabar aku baik beneran atau baik pura-pura? Karena kamu terlihat pura-pura. Oh, enggak dong. Oh enggak ya. Saya baik, saya Bener. tidak menyebar. Oh, kamu tidak menyebar hoax. Menurut kamu sendiri, kira-kira bagaimana tanggapan kamu sama orang-orang yang sering menyebarkan berita tapi sebenarnya dia belum tahu nih kebenarannya, berita itu emang valid atau enggak? Jatuhnya jadi kayak hoax ya. Betul. Kalau misalkan itu benar, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak benar, bingung kan mau Iya. mempertanggungjawabkannya bagaimana. Jadi lebih baiknya dan lebih tepatnya mungkin kalau misalkan kita pengen nge-share suatu informasi atau berita yang kita dapat nih. Biasanya kan banyak tuh kok dari grup-grup sosial media kayak Bener. info tentang ini atau berita tentang ini kayak Apalagi gitu. grup keluarga. Betul Nah, banget. itu apa aja di-share Iya. di situ ya. Biasanya kan kita kayak langsung share kayak gitu aja tanpa tahu ini bener nggak ya, kejadiannya bener seperti itu nggak ya. Kadang kan ada video yang di-share tapi dipotong-potong Ya, ya betul. kan. Jatuhnya kayak ya hoax tadi, bikin hoax kan, menyebar fitnah padahal yang diomongin tidak seperti itu. Jadi ya menurut Reza sih kalau kita pengen nge-share sesuatu ya tadi harus saring dulu informasinya, terus infonya bener apa enggak, kejadiannya gimana, valid apa enggak kejadiannya gitu. Bener, saring sebelum sharing, kayak gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi musim-musim pandemi nih. Ada beberapa kota yang menerapkan PPKM lagi. Kadang infonya cuman PPKM 2 hari, ternyata 4 hari, atau PPKM udah berakhir ternyata belum. Jadi kadang kita masih belum bisa tahu nih info itu bener apa enggak, karena cuman baca judulnya doang langsung share, baca Biasanya judul seperti share itu. gitu kan. Sama juga kayak inget gak waktu awal-awal kita mengalami masa COVID, pasti banyak berita-berita yang kayak menyebarkan tentang informasi-informasi kayak jumlah pasiennya, jumlah pasien yang terus sering banget ya. kayak COVID itu kayak gini, padahal enggak seperti itu, walaupun ya kita tahu itu berbahaya, tapi kan betul. kayak orang tuh nakut-nakutin gitu loh, ngerti nggak? Dan itu tuh banyak banget tersebar luas di sosial media yang malah bikin kita jadi kayak, aduh stres banget nih kalau misalkan Kena kayak COVID gini, gitu kan. padahal kalau kita lihat sekarang mungkin kalau misalkan kita ngelihat orang-orang nih yang udah pernah kena, terus kita tanya gimana caranya supaya tidak mengalami hal itu secara lama ya kan. Atau obatnya cuma satu kan, jangan stres. Iya. Karena mempengaruhi imun Imun tubuh tubuh. pastinya. Dan biasanya berita-berita yang menggiring opini publik itu yang bikin kita malah takut. Iya. Semakin takut semakin kita yang kayak imun tubuh kita Menurun. kan gitu. Itu bahaya banget sih kalau misalkan Bahaya kita banget ya. nge-share sesuatu yang ibaratnya malah jatuhnya menakut-nakuti Betul orang. banget. Makanya teman-teman kalau misalkan nih dapat satu berita aja, ketika kita mau share ke orang-orang, kita harus pastikan dulu kebenarannya, valid apa enggak berita itu ya kan? Harus hati-hati banget yang pasti. Jangan sampai yang di-share ternyata beritanya hoax. Aduh, itu gimana cara mempertanggungjawabkannya? Apalagi sekarang kan kalau misalkan kita menyebarkan berita-berita yang bohong atau hoax, ada pasal ya kan? Betul Tuh, banget. Undang-undang UU ITE ya. Betul banget. Itu harus hati-hati banget sih buat diri kita dan juga buat orang-orang di sekitar kita supaya nggak menyebarkan berita yang hoax, bohong dan nggak valid informasinya. Kita harus cari tahu dulu informasi yang benar kayak gimana, valid enggaknya infonya, ya kan data-datanya itu kayak gimana gitu. Yang pasti harus hati-hati. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong berita valid, Raras punya berita yang sudah pasti valid untuk tuh? teman-teman. Wow. Nah, karena sekarang kan pemerintah nih udah mencanangkan ASO. Tahu Apa ASO itu? nggak? Apa tuh? ASO. Apakah itu? Analog switch off. Nah, jadi sekarang itu kita sudah diharuskan
menggunakan TV digital gitu. betul. Atau mungkin misalkan teman-teman di rumah masih pakai TV analog nih, bisa pakai set top box untuk penyambungnya gitu. Oh ya, biar dari analog switch ke digital. Bener banget. Karena kita udah masukin era digital ya. Sekarang apa Bener digital banget. gitu ya kan. Luar biasa. Atau buat kalian misalkan nggak punya TV digital, minta beliin sama Reza boleh. Mau dibeliin sama aku? Iya. Saya beli sendiri aja. Terima kasih loh ya. Beli sendiri aja masih kepikiran Iya, ya. masih beliin orang. enggak ya gitu. Oke teman-teman, kayaknya pembicaraan kita cukup sampai di sini ya. Nanti ke depan saya bakal bahas berbagai macam cerita untuk teman-teman lagi. Jadi tetap di sini di Media Pemersatu Bangsa.